Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Saya Wulan Ramadhani, mahasiswa PPG PGSD Daljab kategori 2 dari Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 14010222807. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Saya mengampu di kelas 4 mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, materi puisi dan siklus hidup hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Who's leader today? With Miss Wan. Everybody sit down. Alhamdulillah anak-anak. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Everybody stand up. Ayo digerakkan semuanya kakinya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila bersama negara, lahir adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, good job. Oke, Nana, hari ini siapakah yang tidak masuk? Azza dan Felicia, dua teman kita sedang sakit, demam. Kita doakan semoga lekas sembuh. Ya, oke. Selanjutnya, anak-anak apakah masih mengingat pembelajaran sebelumnya? Apakah itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Coba Miss Wan tanya, ciri-ciri sebagai makhluk hidup itu apa sih yang pertama? Good, itu ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ditanyakan tentang pembelajaran sebelumnya? Tidak. Kalau tidak ada, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Airil, dibaca yang pertama. Menelaah isi puisi yang disajikan secara tertulis. Good. Baca yang kedua, Gibran. Membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Oke, good. Hari ini kita akan belajar tentang puisi dan siklus makhluk hidup. Apa misuan yang akan kita lakukan hari ini? Nah, hari ini kalian akan membuat puisi tentang cita-cita. Nanti otomatis membuatnya bersama dengan kelompok ya. Yang kedua, membacakan puisi yang telah kalian buat saat presentasi nanti. Ketiga, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nanti setiap kelompok akan dapat hewan yang berbeda-beda. Ada yang kupu-kupu, ada yang belalang,
ada yang ayam, dan ada yang kucing. Oke. Dan juga kita nanti akan belajar menggunakan kacamata VR, melihat bagaimana kupu-kupu dan lingkungan yang ada di sekitar kupu-kupu. Oke, Miss Wan lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Coba ya. Kelas 4 B. Siap. Kelas 4 B. Siap. Kelas 4 B. Siap. Hore. Oke. Tepuk bersatu kali. Tepuk berdua kali. Tepuk bertiga kali. Tepuk berkali-kali. Ciki. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Good ya. Miss Wan lanjutkan. Anak-anak, Miss Wan mau bertanya, apakah kalian punya cita-cita? Miss, saya ingin menjadi polisi, Miss. Saya ingin menjadi arsitek. Miss, saya ingin jadi gamers, Miss. Sekarang lagi keren, Miss. Ada yang mau? Oke, Miss Wan tanya, coba. Yang cita-citanya jadi guru ada? Wah, ada yang cita-citanya jadi guru, luar biasa, keren. Nanti meneruskan Miss Wan ya. Yang cita-citanya jadi dokter? Dokter, ada juga dokter. Ya, anak-anak Miss pasti punya cita-cita. Ya, semoga cita-citanya semuanya tercapai ya. Nah, ternyata ya, cita-cita kita bisa kita tuangkan dalam bentuk puisi. Agar anak-anak Miss lebih paham, anak-anak Miss dengarkan video berikut ya. Apa itu puisi? Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan dari penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan. Penyair itu adalah pembuat puisi. Penyair Ya. adalah Kalau Miss Afika bisa buat puisi, berarti Afika adalah seorang penyair. puisi. Teman-teman, puisi ini memiliki beberapa ciri. Itu ada contoh puisi tentang cita-cita. Oke, perhatikan. Kan puisinya ya. Pun bertanya-tanya, mau Jadi apa aku saat dewasa? Kalimat pikiranku melayang ke suatu masa itu disebut sebagai baris pertama. Baris pertama. Lalu kalimat kedua, aku pun bertanya-tanya, itu merupakan baris kedua. Baris kedua ini jadi ada berapa baris? Mau jadi apa aku saat 3 baris. Sudah paham yang masalah baris? Gabungan dari beberapa baris ini Nah, disebut gabungan sebagai beberapa baris ini disebut bait. ciri puisi selanjutnya, yaitu adanya irama dan juga rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama ini ditulis puisi. Lihat huruf terakhir pada tiap baris. Di situ huruf terakhirnya Oke. ditandai dengan Nah, huruf A. ini huruf apa, Nak? Ini Dari ketiga baris rima itu, dan puisi itu harus punya rima. Belakangnya itu harus mempunyai aturan. Perhatikan. puisi Ini sama semua. Berarti rimanya apa? A. Rima AB. Berarti itu ya, Miss. Akhirannya huruf A, terus huruf B, terus huruf A, terus huruf B lagi ya, Miss. Apakah benar seperti itu? Tidak, selang-seling. Terserah hurufnya apa nih. Belajar giat setiap hari. I. Tanpa jemu dan tak kenal waktu. U. Semua mengerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. I-u. Berarti selang-seling kan? Nah, karena selang-seling berarti dia rimanya A, B. Bukan huruf di belakangnya A, terus B, terus A, terus B. Tidak ya. Tapi selang-seling berarti AB. Paham? Tentang rima. Oke, kalau sudah Miss Wan lanjutkan ya, Nak. Membuat puisi, kata-katanya harus memiliki makna. Seperti tadi, kecantikannya indah tak terperi. Jadi harus menggunakan kata-kata yang bermajas
ya nak. Anak-anak Miss, apakah ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Wah, good. Miss, kalau kita mau jadi dokter hewan, kita harus tahu bagaimana siklus hidup hewan tersebut. Contoh saat ada kucing yang dibawa ke rumah sakit kita, ya, dalam keadaan masih anak-anak, kita harus tahu nanti kita harus kasih suntikan apa, obat apa, supaya saat besarnya nanti dia menjadi sehat, ya. Tadi Gibran, Airil mau menjadi dokter hewan, harus bisa tahu apa saja siklus hewan, ya. Contoh kupu-kupu, dari telur jadi kupu-kupu itu bagaimana tahapannya, itu harus tahu. Kucing juga, apakah kucing dari kecil langsung jadi besar? Ada tahapannya, ya. Kita tonton videonya supaya anak-anak Miss paham. Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing piala nenek ya? Iya, Bo. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, ini banget lagi sama ibunya. Iya, Bo. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Tuh, ternyata ada yang berbeda. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase perkembangan dari lahir. Ayam itu dari telur, kemudian anak ayam menjadi ayam dewasa. Kemudian kupu-kupu tadi dari telur, ulat, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Apakah bentuknya sama? Tidak, ya, berbeda. Oleh sebab itu kupu-kupu disebut metamorfosis. Kalau kucing tadi dari kecil sampai besar bentuknya kan sama, berarti disebut apa tadi? Ametamorfosis. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, setelah ini kita akan menyanyikan lagu siklus hidup hewan, ya, supaya anak-anak Miss semakin paham. Oke, coba kita nyanyikan sama-sama, ya. Pakai nada lagu Pelangi-Pelangi, ya. Daun hidupku ada urutannya. Berulang waktu aku dewasa. Jauh hidup campur berawal dari telur. Lalu ingat sisa dewasa. Miss Wan, apa itu kok ada nimfa, Miss? Nimfa itu apa? Belalang atau capung dari kecil itu sampai besar bentuknya sama, itu yang disebut nimfa, ya. Bentuknya sama, cuma ukurannya saja yang berbeda, itu nimfa itu adalah hewan yang mirip dengan hewan dewasa, cuman dia lebih kecil saja. Paham, nak? Oke, anak-anak Miss, setelah ini kita akan lanjut dengan kerja kelompok. Ini kelompok 1, silakan kursinya dan mejanya disatukan. Kelompok 2, Nova. Kelompok 3, Almira. Kelompok 4, Kevin. Silakan. Anak-anak, setelah ini akan Miss Wan bagikan LKPD. Ada yang gambarnya kucing, ada yang gambarnya kupu-kupu, ada yang serangga, dan ada yang ayam. Ya, kenapa nih setiap kelompok berbeda? Nanti saat presentasi biar sama-sama tahu, ya. Setelah itu kalian juga akan membuat puisi dan menonton video kupu-kupu menggunakan kacamata VR.
Oke anak-anak, Miswan akan membagikan kertas tebal 1. Ini buat menempel hewannya ya. Dibuat siklus hidupnya dengan benar sesuai kelompoknya masing-masing. Dibuat panahnya, boleh potret, boleh landscape. Oke, Miswan bagikan ya. Dibuat nama kelompoknya, nak. Kalau sudah, baca lembar selanjutnya. Buka halaman kedua. Pertama, buatlah 1 bait puisi tentang cita-cita pada tabel berikut. Diskusikan bersama kelompokmu. Buat judulnya, terus puisinya. Setelah itu, tontonlah video 360 derajat. Barulah kalian menggunting-gunting. Dibaca ya petunjuknya ya, nak. Waktu pengerjaan 25 menit.
puisinya dibacakan. Dokter hebat, aku akan rajin belajar. Aku ingin menjadi dokter. Ya, menjadi dokter hebat yang bisa menyembuhkan orang sakit. Good ya. Selanjutnya dijelaskan. Ini dulu. Ayo ditunjukkan gambarnya. Nah, ini kelompoknya tentang daur hidup apa, Nak? Belalang. Dilihat. Ya, ayo. Dari telur. Yang keras suaranya. Telur, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, dewasa. Benar? Coba dilihat sudah benar belum? Diperhatikan dari telur nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, kemudian dewasa. Benar? Oke, good job. Sekarang kesimpulannya dibacakan. Membuat puisi tentang dokter hebat. 2. Siklus hidup Tentang belalang. belalang. 3. Daur hidup belalang. Apa daur hidup belalangnya tadi? Coba dibaca lagi. Telur, nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3, dewasa. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 4? Sudah benar semua? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Pintar. Baik ya, rapi juga, cantik, bagus ya, Nak. Ayo ditutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok 4. 2. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil. Oke, puisinya silakan dibaca, Nak. Dokter hebat, aku akan rajin belajar. Aku ingin menjadi dokter yang hebat, yang bisa menyembuhkan orang sakit. Ulat, lampa, pupa, Kemudian kupu dewa. kupu-kupu dewasa. Sudah benar? Oke ya, sudah benar. Selanjutnya kesimpulannya dibaca. Siklus hidup kupu-kupu Ya, dari telur good, dan lava, good, pupa, good. kupu-kupu dewasa. Pintar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Demikian presentasi dari kami ya. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. LKPD-nya silakan nah dikumpulkan ke Miswan. Oke, LKPD-nya silakan dikumpulkan nah. Ya, oke. Tadi sudah buat puisi anak-anak, sudah menyusun siklus hidup hewan, semuanya benar, semuanya pintar. Sekarang saatnya kita evaluasi ya. Akan Miswan berikan 10 soal, dikerjakan sendiri, tidak boleh lihat buku. Bukunya ditutup dulu ya anak-anak Miss yang hebat. Akan Miswan berikan soal. Silahkan. Oke, silahkan dikerjakan. Sebentar, Baca dengan teliti ya, Nak. Konsentrasi. Gak mungkin luru ya. Ingat, prima itu cuma huruf A dan huruf B yang dipakai.
Bukan dulu ya. Sebelumnya nanti ada BAB lagi. Ada gambar ayam, ada gambar kupu-kupu. Bukan sesuai hurufnya ya, Nak. Iya, remet. Salah remet. Oke, alhamdulillah, good job. Sudah selesai semuanya soal evaluasinya. Bisa mengerjakan? Alhamdulillah, Nana Miss ya. Sudah semua pembelajaran kita hari ini. Miss mau lanjutkan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Siklus hidup hewan. Yang pertama tadi kita buat apa? Yang kita puisi. Berarti hari ini belajar puisi dan siklus hidup hewan. Oke, apa manfaatnya kita belajar hari ini? Kita bisa tahu siklus hidup hewan apa saja tadi? Ayam. Kemudian kupu-kupu, kucing dan belalang. Nana Miss, apakah sudah paham? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Tadi Miss sudah bagikan stick note. Silahkan tulis perasaan kalian belajar hari ini. Dari pakai kacamata VR, belajar membuat puisi, kemudian membaca puisi dan membuat siklus hidup hewan tadi. Bagaimana perasaannya? Silahkan ditempelkan di sini, Nana. Di depan biar difoto. Kasih lem dulu biar lengket. Anak-anak Miss tadi sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Nanti akan Miss nilai. Kalau nilainya di bawah 80 akan melaksanakan remedial. Yang nilainya di atas 80 akan melaksanakan pengayaan ya seperti biasa. Lanjut ya, Nak. Selanjutnya untuk besok kita akan belajar metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nana, apakah ada pertanyaan sebelum Miss akhiri? Tidak ada. Oke, good job. Kalau tidak ada, kita berdoa setelah selesai pembelajaran ya. Mutia, dinner today. Everybody sit down. 1, 2, 3. Get ready. 1, 2, 3. Keep on tidy. Tidy your desk. Tidy finish. Pray to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Read to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.